toilet aja. Terus. Rapan, bekas RPP dulu di Manimbaya. Dari Toilet aja. Asik. Terus. bekas RPP dulu di Manimbaya. Dari BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah barat Laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada Senin pagi. Gempa itu berpusat di laut dengan kedalaman 105 km. BMKG menetapkan status peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah, yakni Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Masyarakat di daerah pesisir diminta tetap waspada, serta mengikuti arahan dan informasi resmi dari BMKG maupun otoritas setempat terkait perkembangan situasi pasca gempa.
Emiten Emas dan Perhiasan PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp40 per saham dari laba tahun buku 2025. Keputusan ini diambil seiring dengan kinerja perseroan yang melonjak tajam dan mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan, HRTA menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp40 per saham. Dengan mengacu pada harga saham di kisaran Rp2.300 per lembar, dividen tersebut setara dengan yield sekitar 1,8% dan dividen payout ratio 18,83%. Kebijakan ini mencerminkan komitmen perseroan dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. Sepanjang 2025, HRTA membukukan pendapatan sebesar Rp44,55 triliun atau melonjak 144,39% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih perseroan juga meningkat 121,29% menjadi Rp978,49 miliar. Pencapaian tersebut menjadi rekor kinerja tertinggi yang pernah dicatatkan oleh perseroan. Pertumbuhan kinerja HRTA ditopang oleh kenaikan volume penjualan emas murni yang meningkat menjadi 7,83 ton pada kuartal pertama 2026. Selain itu, harga jual rata-rata produk emas juga naik lebih dari 71% secara tahunan. Bisnis grosir masih menjadi kontributor terbesar dengan porsi lebih dari 90% terhadap total pendapatan perseroan. Hingga kuartal pertama 2026, HRTA telah membukukan pendapatan Rp20,16 triliun atau tumbuh hampir 197% secara tahunan. Laba bersih juga melonjak 189% menjadi Rp433,49 miliar. Didukung jaringan distribusi yang terus bertumbuh dan permintaan emas yang masih kuat, perseroan optimistis dapat mempertahankan momentum pertumbuhan pada tahun ini. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, emiten produsen air minum dalam kemasan PT Sariguna Prima Tirta Tbk atau Cleo optimistis mampu mempertahankan pertumbuhan kinerja sepanjang 2026 meski di tengah ketidakpastian ekonomi. Daya beli masyarakat yang masih terjaga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong optimisme perseroan terhadap prospek bisnis tahun ini. Manajemen Cleo menilai daya beli masyarakat yang masih terjaga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan industri air minum dalam kemasan atau AMDK. Perseroan juga melihat industri AMDK nasional masih mencatat pertumbuhan konsisten di kisaran 5 hingga 8% per tahun. Kondisi tersebut membuat Cleo optimistis mampu mempertahankan tren penjualan positif sepanjang tahun ini. Pada kuartal pertama 2026, Cleo membukukan penjualan sebesar Rp774,4 miliar atau tumbuh 15,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, laba bersih konsolidasi mencapai Rp122,6 miliar atau meningkat 5,2% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut didorong oleh kontribusi positif dari seluruh segmen bisnis perseroan. Untuk menjaga momentum pertumbuhan, Cleo terus melakukan ekspansi melalui peningkatan kapasitas produksi. Tahun ini perseroan menargetkan 3 pabrik baru di Palu, Pontianak, dan Pekanbaru mulai beroperasi secara bertahap. Kehadiran pabrik tersebut diharapkan memperluas jaringan distribusi sekaligus meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Selain menambah kapasitas produksi, Cleo juga terus melakukan inovasi produk untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Perseroan menyiapkan peluncuran produk premium Cleo Platinum Water atau Cleo Platinum Sparkling Water yang menyasar segmen hotel, restoran, dan special outlet. Strategi diversifikasi produk ini diharapkan dapat memperkuat daya saing dan mendorong pertumbuhan penjualan ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel.